Puji nama Tuhan, biarlah kehidupan kita semua lewat kuasa firman pengajaran benar sanggup mengubahkan, sanggup membaharui kehidupan kita. Kita bisa menjadi manusia baru sampai sama mulia seperti Yesus. Saat Tuhan datang kedua kali, kita bisa menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Itu sebabnya kita rindukan hati kita, rindukan supaya saat ini firman Tuhan dinyatakan, firman Tuhan dibukakan bagi setiap kehidupan kita yang ada. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kita naikkan pujian lagi, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Kekuatan firman dan Roh Kudus sanggup menolong kehidupan kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Pada saat turnya saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Wijaya Hendra. Tuhan ada kekuatanku. Haleluya. Bersama bukan akan goyah, bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikan Kau memberi kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayang, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Kita mengatakan bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kami menyadari hidup di akhir zaman menghadapi banyak tantangan rintangan Tuhan. Bagaikan kami berada di lautan dunia yang betul-betul menghadapi angin ribut, badai, gelombang Tuhan di segala bidang yang sanggup menenggelamkan kehidupan kami semua. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, tapi kami punya kekuatan dari Tuhan, kedua sayap burung nasar yang besar. Untuk Tuhan sungguh-sungguh kami bisa terbang melintasi badai di lautan dunia. Oh, sampai kami sungguh-sungguh disembunyikan oleh Tuhan dari mata antikris yang berkuasa 3,5 tahun di bumi ini. Bahkan satu waktu kedua sayap burung nasar yang besar akan mengangkat kami ke awan-awan yang permai. Kami masuk perjamuan kawin anak domba, bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pengharapan kami hidup di akhir zaman ini Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang mampu menyucikan kehidupan kami, supaya semakin kami disucikan, semakin besar sayap burung nasar yang kami miliki Tuhan.
sampai memadai yang maksimal untuk bisa menyingkirkan bahkan mengangkat kami ke awan-awan yang permai. Terima kasih, bukakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua. Tuhan urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini, firman dan perjamuan suci adalah uluran tangan Tuhan bagi kami semua. Engkau menjamah kami, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, nikah rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, air mata kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap denyut nadi kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami berbahagia bersama Tuhan. Sungguh-sungguh ada jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup kami sekarang sampai hidup kekal selama-lamanya. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, urapi juga Tuhan, oh yang mendengar lewat radio Joy FM dimanapun berada, Engkau urapi semua. Yang berada di jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Engkau urapi semuanya. Terima kasih, sungguh-sungguh kami merasakan jamahan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, kerasati main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih sayang-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ya, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, ini merupakan undangan Tuhan kepada kita semua untuk bisa terlepas dari dunia, bertemu dengan Dia selama-lamanya. Perjamuan kawin anak domba adalah pertemuan antara Yesus yang datang kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga dengan sidang jemaat yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga, ya, di awan-awan yang permai. Ini perjamuan kawin anak domba terjadi di awan-awan permai. Sesudah itu kita masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Wahyu 20. Kemudian sesudah itu kita masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Wahyu 21-22. Mempelai wanita surga duduk bersanding dengan mempelai pria surga. Yesus mempelai pria surga di takhta Yerusalem baru selama-lamanya. Inilah yang menjadi tujuan akhir. Inilah yang menjadi tujuan akhir pengikutan dan pelayanan kita kepada Yesus, ya, kepada Tuhan. Inilah tujuan akhir yang menjadi tujuan akhir.
dari pengikutan pelayanan kita kepada Yesus. Saya bukan hanya sampai perkara-perkara di dunia, tetapi sampai betul-betul masuk perjamuan kawin anak domba, bahkan duduk bersanding di tahta kerajaan surga. Jadi supaya kita bisa masuk perjamuan kawin anak domba, bahkan duduk bersanding dengan Yesus di tahta surga, maka kita mutlak harus menjadi tubuh Kristus sempurna, mempelai wanita surga. Harus, karena pintunya ke surga itu perjamuan kawin anak domba, nikah. Jadi kita mutlak harus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Ya, tidak bisa tidak. Sebab pintunya itu perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani. Nah, di situ kita masuk perjamuan kawin anak domba, sudah itu masuk tahta surga selamanya. Jadi harus menjadi tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Siapa mempelai wanita surga? Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Siapa mempelai wanita surga? Efesus pasal 2 13 sampai 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, itu bangsa kafir menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengan darah Kristus. Terus? Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak Israel dan kafir, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terus? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Menjadi satu tubuh, keduanya menjadi satu tubuh. Jadi siapa mempelai wanita? Inilah bangsa Israel dan bangsa kafir diperdamaikan oleh darah Yesus, menjadi satu tubuh yang sempurna, satu tubuh yang mulia. Itu mempelai wanita surga. Jadi mempelai wanita surga itu bangsa Israel dan bangsa kafir. Bangsa Israel dan bangsa kafir diperdamaikan oleh darah Yesus menjadi satu tubuh yang sempurna, satu tubuh yang mulia. Itu sama dengan mempelai wanita surga. Kita sudah mendengar bagaimana proses bangsa Israel menjadi mempelai wanita surga lewat Esther. Sebagai contoh adalah Esther bisa menjadi ratu. Itu sama, bangsa Israel menjadi mempelai wanita surga. Saat ini kita belajar bagaimana proses bangsa kafir menjadi mempelai wanita surga. Bagaimana proses bangsa kafir menjadi mempelai wanita surga. Bagaimana proses bangsa kafir menjadi mempelai wanita surga. Matius 15 24 sampai 26. Matius pasal 15 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Mari. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu adalah domba-dombanya Tuhan, anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan. Terus? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak atau domba-domba dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan Kanaan ini adalah bangsa kafir, hanya seperti anjing. Jadi bangsa kafir di hadapan Tuhan sehebat apapun bangsa kafir di hadapan Tuhan hanya seperti anjing dan babi, tidak berharga. Sehebat apapun bangsa kafir di hadapan Tuhan hanya seperti anjing dan babi, tidak berharga. Anjing ini kembali menjilat muntah. Kembali menjilat muntah. Itu menunjuk perkataan yang sia-sia. Anjing kembali menjilat muntah. Itu perkataan yang sia-sia, perkataan yang jahat. Perkataan yang sia-sia, perkataan yang jahat. Sama dengan dusta, gosip yang tidak baik, fitnah, dan lain-lain. Sampai menghujat Tuhan, menghujat pengajaran yang benar. Ini itu anjing.
Itu perkataan yang sia-sia. Anjing kembali menjilat muntah. Perkataan sia-sia, perkataan yang jahat. Dusta, gosip yang tidak benar. Fitnah, menghujat Tuhan. Ya, menghujat Tuhan. Menghujat pengajaran yang benar. Itu. Ya. Kemudian babi yang mandi kembali ke kubangan. Babi yang mandi kembali ke kubangan. Itu perbuatan yang najis. Perbuatan najis. Ya. Puncaknya dosa. Perbuatan yang najis. Itu puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Dosa makan minum. Merokok, mabuk, narkoba, kawin mengawinkan. Dosa percabulan. Ya. Dan seterusnya. Dengan berbagai ragam penyimpangan seks dan lain-lain, nikah yang salah, semua itulah bangsa kafir. Seperti babi kembali yang sudah dimandikan kembali ke kubang. Perbuatan najis. Jadi bangsa kafir adalah kehidupan yang jahat dan najis. Bangsa kafir adalah kehidupan yang jahat dan najis, memberontak kepada Tuhan, durhaka kepada Tuhan. Bangsa kafir ini adalah anjing babi, kehidupan yang jahat dan najis, kehidupan yang memberontak kepada Tuhan, durhaka kepada Tuhan. Durhaka kepada Tuhan. Ya. Yesaya 34 ayat 1 dan 2. Bagaimana nasibnya? Kalau kehidupan bangsa kafir itu hanya seperti anjing babi, tidak berharga di hadapan Tuhan. Hanya jahat dan najis, kehidupan jahat najis, memberontak kepada Tuhan, durhaka kepada Tuhan. Bagaimana nasibnya? Yesaya pasal 34 ayat 1 dan 2. Yesaya 34 ayat 1 dan 2. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Ya. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Ya, ini bangsa kafir. Mari mendekat, bangsa yang jauh. Ayo mendekat, bangsa kafir. Terus. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Ya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa. Tuhan murka atas segala bangsa. Bangsa kafir. Dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ya. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas. Mengkhususkan untuk ditumpas. Dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ya, 3. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan. Dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Ya. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Ya, sampai 3. Yesaya 34 ayat 1 sampai 3. Jadi bangsa kafir yang mati. Ini ayat 3, orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Jadi bangsa kafir yang mati itu sama dengan menjadi bangkai-bangkai yang busuk. Mestinya kan mati itu menjadi mayat, jenazah, tapi di sini disebut bangkai. Itulah anjing babi, bangkai. Maafkan, ini keras, tapi ini untuk mengingatkan kita. Jadi bangsa kafir yang mati sebagai orang durhaka, memberontak pada Tuhan, itu menjadi bangkai yang berbau busuk. Bangkai berbau busuk, tidak berharga, bangkai berbau busuk. Lebih lanjut lagi nasibnya, Yesaya 66 ayat 24. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada Tuhan. Termasuk bangsa kafir, orang yang memberontak kepada Tuhan, anjing babi, yang durhaka kepada Tuhan. Bangkai. Orang yang memberontak itu kalau mati adalah bangkai. Bangkai orang yang memberontak kemana? Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Tempatnya di tempat ulat-ulat yang tidak mati, apinya yang tidak padam. Terus? Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang di mana itu? Di neraka. Saja di neraka. Jadi bangsa kafir, bangkai yang berbau busuk itu hanya binasa di neraka selama-lamanya. Hanya binasa di neraka selama. Begitu. Sehebat apapun kita bangsa kafir, hanya seperti anjing babi, tidak berharga di hadapan Tuhan. Tidak berharga di hadapan. Hanya berbuat jahat najis saja. Seperti anjing babi itu berbuat jahat najis, memberontak, durhaka pada Tuhan. Kalau mati disebut bangkai. Kalau mati disebut bangkai, tak berharga. Bangkai. Dan kemana bangkai itu? Bangkai itu binasa di neraka selama-lamanya. Di tempat yang apinya tidak padam, ulatnya tidak mati, itu neraka. Itu hanya binasa
di neraka untuk selama-lamanya. Ini keadaan bangsa kafir. Sehebat apapun bangsa kafir. Ini yang mau diangkat jadi mempelai, bagaimana itu? Orang yang betul-betul tidak berharga, yang hanya seperti bangkai yang harus binasa, ini bagaimana? Markus 15, ini usaha Tuhan. Markus 15 ayat 27 sampai 28. Markus pasal yang ke-15 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Bersama dengan dia, bersama dengan dua Yesus, orang penyamun, disalibkan dua orang penyamun, penjahat. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ya, 28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Genaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ia terhitung, Yesus terhitung di antara orang-orang durhaka. Nah, ini satu. Bagaimana bangsa kafir yang hanya anjing babi, bangkai, yang hanya binasa di neraka bisa menjadi mempelai, bisa diangkat menjadi mempelai. Jalannya ini, Yesus harus rela mati di kayu salib di antara orang durhaka, di antara orang durhaka pemberontak. Dihitung, jadi Yesus rela mati di kayu salib dihitung sebagai pemberontak atau orang-orang durhaka. Nah, sehingga Yesus mati di kayu salib menjadi bangkai juga. Karena dia dihitung sebagai orang durhaka. Di kiri kanannya orang durhaka. Dia juga dihitung sebagai orang durhaka. Terhitung sebagai orang pemberontak durhaka. Sehingga matinya disebut bangkai juga. Yesus harus rela mati di kayu salib. Menjadi bangkai juga. Menjadi bangkai. Jadi korban Kristus. Dia mati di kayu salib. Korban Kristus. Sekarang perjamuan suci, dalam wujud perjamuan suci, korban Kristus sama dengan perjamuan suci, sama dengan bangkai. Bangkainya Yesus sama dengan bangkai. Nah, ini untuk menjangkau bangsa kafir yang hanyalah anjing babi. Ya, kalau mati sebagai bangkai yang harus binasa di neraka. Bagaimana Yesus bisa menjangkau bangsa kafir? Dia harus mati di kayu salib di antara dua penjahat, pemberontak. Dia mati terhitung sebagai penjahat, pemberontak, orang durhaka, sehingga disebut bangkai. Ya, matinya Yesus disebut bangkai, bukan jenazah, bangkai. Itu menjadi bangkai. Yesus mati di kayu salib terhitung sebagai orang durhaka, sehingga disebut bangkai. Jadi korban Kristus, perjamuan suci sama dengan bangkai. Ya, sama dengan bangkai. Semoga kita bisa mengerti. Jadi, kesimpulan, Yesus harus rela mati di kayu salib dan menjadi Yesus rela mati di kayu salib dan terhitung sebagai pemberontak, orang durhaka, sehingga dia menjadi bangkai supaya bangsa kafir tidak menjadi bangkai yang busuk dan binasa, tetapi menjadi mempelai wanita Tuhan. Kesimpulan, jadi Yesus rela mati di kayu salib sebagai pemberontak, begitu, terhitung sebagai pemberontak orang durhaka, sehingga menjadi bangkai, ya, supaya bangsa kafir tidak menjadi bangkai yang busuk dan binasa selamanya, tetapi bangsa kafir bisa menjadi mempelai wanita surga. Itu jalannya. Ya, itu jalannya. Bagaimana bangsa kafir yang adalah anjing babi, bangkai, ya, binasa di neraka, bisa menjadi mempelai. Ya, Yesus mengganti tempatnya bangsa kafir. Yesus harus rela mati di kayu salib, terhitung di antara pemberontak, sehingga dia menjadi bangkai juga. Pemberontak, matinya pemberontak itu menjadi bangkai. Yesus menjadi bangkai, supaya bangsa kafir tidak menjadi bangkai yang busuk, tidak binasa, tetapi bisa menjadi mempelai wanita surga. Amin, dulu. Nah, ini yang dilakukan. Sekarang prosesnya, proses pengangkatan bangsa kafir menjadi mempelai wanita surga lewat korban Kristus. Proses pengangkatan bangsa kafir menjadi mempelai wanita surga lewat korban Kristus. Lewat korban Kristus. Nomor 1,
korban Kristus mengangkat bangsa kafir dari kebinasaan. Nah, mestinya binasa. Mestinya hanya anjing babi, bangkai, busuk, binasa. Nah, ini nomor satu. Pengangkatan bangsa kafir oleh korban Kristus. Nomor satu. Korban Kristus sanggup mengangkat bangsa kafir dari kebinasaan. Atau sanggup menyelamatkan bangsa kafir. Sanggup menyelamatkan bangsa kafir. Itu nomor satu. Korban Kristus sanggup mengangkat bangsa kafir dari kebinasaan atau sanggup menyelamatkan bangsa kafir. Nah, bangsa kafir ini nomor satu, proses pertama. Bangsa kafir yang diselamatkan saja menjadi berharga di hadapan Tuhan. Tadinya tidak berharga seperti anjing babi. Sesudah diangkat dari kebinasaan, diselamatkan, bangsa kafir yang diselamatkan oleh korban Kristus menjadi berharga di mata Tuhan. Menjadi berharga di mata Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Yohanes 19 ayat 31 sampai 34. Tadinya tidak berharga anjing babi, ya, binasa, saja. Ini busuk, binasa, tidak berharga, tapi sekarang menjadi berharga di mata Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk mengangkat bangsa kafir dari kebinasaan, menyelamatkan bangsa kafir. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 31 sampai 34. Mari. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Ya, sebab pada hari itu Sabat mayat tidak boleh tergantung pada kayu salib. Terus adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kalau masih hidup, supaya cepat mati, kakinya dipatahkan. Supaya cepat mati, kalau mati diturunkan mayatnya. Karena itu hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung. Terus maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, waktu prajurit datang pada orang satu, orang kedua yang disalib di kiri kanan, belum mati, patahkan kakinya supaya cepat mati, supaya diturunkan. Patahkan kakinya supaya cepat mati. Kemudian datang kepada Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, ternyata Yesus sudah mati. Terus mereka tidak mematahkan kakinya. Tidak perlu lagi. Kalau sudah mati, untuk apa dipatahkan kakinya? Dipatahkan kakinya supaya cepat mati. Nah, ini sudah mati, tidak perlu lagi. Tapi ada yang diperbuat lain. Mari. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi sebenarnya Yesus sudah mati dengan 4 luka. Sudah mati. Luka kelima sesudah mati. Begitu ya, dari pembacaan tadi. Jadi sebenarnya Yesus sudah mati di kayu salib dengan 4 luka utama. 2 di tangan, 2 di kaki. Sebenarnya Yesus sudah mati di kayu salib dengan 4 luka utama. Yaitu 2 di tangan, 2 di kaki. Jangan salah. Sebab ada dilur, ada mahkota duri, luka di kepala, itu lain. Fungsinya lain. Untuk penyelamatan itu 5 luka, 2 di tangan, 2 di kaki. Nanti 1 di lambung. Ya. Yesus mati dengan 4 luka utama. Ya, 2 di tangan, 2 di kaki. Adalah merupakan kasih Yesus kepada bangsa Israel. Adalah merupakan kasih Yesus kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan bangsa Israel. Langsung gitu. Kasih Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Nah itu dia mati dengan 4 luka. Dia mati. Saja, ini adalah kasih Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Kasih Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Umat pilihan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Sesudah Yesus mati, maka prajurit membuat luka kelima. Ini untuk bangsa kafir. Bangsa Israel sudah selamat dengan 4 luka. Itu kasih Yesus untuk menyelamatkan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Sekarang bagaimana bangsa kafir? Sesudah Yesus mati, maka prajurit bangsa kafir membuat luka kelima. Luka kelima yang terbesar dan terdalam.
Ya, sesudah Yesus mati, maka prajurit bangsa kafir, prajurit ini orang Romawi, bangsa kafir, membuat luka kelima yang terbesar dan terdalam di lambung Yesus. Di lambung Yesus. Yang mengeluarkan darah dan air. Darah dan air. Sudah mati, masih rela ditusuk lambungnya. Mengeluarkan darah air. Ini adalah merupakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami. Merupakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kami. Sudah mati, masih rela ditusuk lambung, mengeluarkan darah air. Ini kemurahan, lebih dari kasih adalah kemurahan, anugerah Tuhan kepada bangsa kami untuk menyelamatkan bangsa kafir yang tidak layak. Kalau Israel itu layak menerima saja, sebab dia umat pilihan, layak menerima. Tapi kalau bangsa kafir tidak layak sebenarnya. Itulah sebab itu bangsa kafir menerima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian kepada orang tidak layak. Ya, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan untuk menyelamatkan bangsa kafir. Jadi anugerah itu, kemurahan, belas kasih anugerah itu pemberian Tuhan kepada orang yang tidak layak. Mestinya sudah binasa. Yesus sudah mati untuk menyelamatkan bangsa Israel 4 luka. Sudah, bangsa kafir tidak ada bagian. Tapi bersyukur, sudah mati pun Yesus masih ditombak oleh bangsa kafir. Nah ini kemurahan. Kemurahan, anugerah Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Tanda keselamatan bangsa kafir. Keluar darah dan air. Dari lambung keluar darah. Tanda keselamatan bangsa kafir. Yang pertama tanda darah. Tanda darah. Dalam tabernakel itu mezbah korban bakar. Dalam tabernakel mezbah korban bakar. Tanda darah ini dalam tabernakel adalah mezbah korban bakar. Artinya sekarang percaya dan bertobat. Percaya dan bertobat. Percaya kepada Yesus dan bertobat. Bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Nah ini saudara. Jadi ini tanda darah. Mezbah korban bakar. Ya, mezbah korban bakar. Artinya percaya kepada Yesus dan bertobat. Bertobat. Dulu binatang dibakar, disembelih, dibakar untuk menyelesaikan dosa. Sekarang kita cukup percaya pada Yesus karena Yesus sudah mati di kayu salib. Anak domba Allah. Tidak perlu bawa binatang lagi. Cukup percaya kepada Yesus dan bertobat. Nah, ini menyelesaikan dosa. Percaya kepada Yesus dan bertobat. Bertobat sama dengan berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan sama dengan mati terhadap dosa. Bertobat mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Semoga kita bisa mengerti, ya. Itu bertobat, mati terhadap dosa, terhadap dosa. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini, ya. Kita harus mati terhadap dosa, terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Bertobat, mati terhadap dosa. Terutama dosa-dosa yang membawa bangsa kafir ke neraka itu Wahyu 21 ayat 8. Ya seringkali kita baca tapi diingatkan lagi. Nah ini yang membuat bangsa kafir menjadi anjing babi, yang menjadi bangkai yang berbau busuk. Akhirnya bangkai dibuang ke neraka yang ulatnya tidak mati, apinya tidak mati, digerogoti terus di neraka, menderita selama-lamanya. Nah ini Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, penakut, orang-orang yang tidak percaya, 2, orang-orang keji, orang-orang 3, pembunuh itu kebencian, 4, orang-orang sundal. Nah, persundalan, hati-hati. Persundalan. Terus tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini bertobat dari 8 dosa yang membuat bangsa kafir seperti anjing babi, membuat bangsa kafir tidak berharga menjadi anjing babi, tidak berharga menjadi bangkai yang berbau busuk, sampai masuk dalam lautan api belerang yang tidak padam, apinya tidak padam. Ini harus sudah dibuang 8 dosa. Penakut, tidak percaya, bimbang juga tidak pun. Penakut itu takut pada sesuatu sampai tidak takut sama Tuhan.
Takut pada sesuatu sampai tidak takut sama Tuhan. Melawan Tuhan, melawan firman pengajar. Nah, sesuatu itu macam-macam. Kalau kami hamba Tuhan punya organisasi, seringkali takut pada organisasi. Ya, takut diginikan lagi, sampai melawan Tuhan. Sampai melawan firman Tuhan. Yang benar, seringkali. Ya, jangan takut. Manusia hanya paling maksimal yang dilakukan manusia adalah hanya membunuh tubuh. Kalau dia sudah ini kalap mungkin membunuh tubuh. Ya, tapi tidak bisa memasukkan ke neraka. Ya, takutlah pada Tuhan. Ya, yang bukan saja bisa membunuh tubuh tapi juga memasukkan ke neraka. Nah, itu harus takut, lebih takut. Takut pada sesuatu kita, sesuatu coba semoga Tuhan tekankan di hati kita masing-masing. Takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan, tidak takut sama Tuhan. Ini yang berbahaya. Ya, berbahaya betul. Kalau sudah takut, nanti bimbang. Tidak percaya sampai tidak percaya, bimbang sampai tidak percaya. Ya, bimbang sampai tidak percaya. Keji, jahat, akhirnya menjadi jahat. Nah ini saja, akhirnya menjadi dulunya baik, tapi karena takut pada sesuatu. Ya, kami hamba Tuhan ini seringkali takut pada organisasi, seringkali menjadi jahat akhirnya. Menjadi jahat pada yang lain, menekan yang lain, jahat pada yang lain. Seringkali keji, menjadi keji. Yang ketiga, kemudian sundal, pembunuh, kebencian tanpa alasan, membunuh, kebencian tanpa alasan, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan pendusta, menjadi suka berdusta, pendusta. Nomor satu ini menentukan. Kalau takut pada Tuhan, kalau takut pada sesuatu lalu melawan Tuhan, nanti akhirnya menjadi pendusta. Yang kedelapan menjadi pendusta. Dia menjadi tidak percaya, bimbang, menjadi jahat, sampai menjadi pendusta. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, bertobat, takut sama Tuhan, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan, mati terhadap dosa, maka kita akan menjadi orang yang jujur. Amin. Orang jujur, tidak berdusta lagi. Orang yang jujur, tidak berdusta, sama dengan tidak bercelah, sama dengan tidak salah dalam perkataan, sempurna. Tinggal nomor satu ini menentukan. Kalau takut pada sesuatu, penakut takut pada sesuatu sehingga melawan Tuhan, dia akan menjadi jahat, sundal, sampai pendusta. Dia menjadi pendusta dan binasa selama. Tapi kalau nomor satu ini kita takut pada Tuhan apapun resikonya, takut pada Tuhan apapun resikonya, kita bertobat, berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa, maka kita tidak berdusta, menjadi orang jujur, tidak berdusta, tidak bercela, tidak salah dalam perkataan, sempurna. Di situ penentunya di nomor satu. Takut pada siapa kita? Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, itu tanda pertama darah. Tanda kedua tanda air. Dari lambung keluar air. Itu menunjuk kolam pembasuhan. Air itu kolam pembasuhan. Baptisan air. Baptisan air. Orang yang sudah mati terhadap dosa, bertobat, harus dikubur. Baptisan air itu kuburan. Roma 6 ayat yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Surat Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan. Bersama-sama dengan Yesus dikuburkan bersama dengan Yesus, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Hidup dalam hidup yang baru. Nah, semoga kita bisa. Jadi, baptisan air yang benar adalah orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa, harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air. Harus dikuburkan bersama Yesus dalam air. Dikuburkan bersama Yesus dalam air. Diselamkan bersama Yesus. Dikuburkan bersama Yesus dalam air. Sehingga dia akan bangkit bersama Yesus. Keluar dari air bersama Yesus. Mendapatkan
Sehingga dia bangkit dari air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Hidup baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup baru sama dengan hidup dalam kebenaran. Hidup baru sama dengan hidup dalam kebenaran. Ini saja, hidup baru, hidup. Nah, di sini mulai berharga gitu. Kalau anjing babi tidak berharga, sehebat apapun bangsa kafir, kalau anjing babi itu tidak berharga. Tapi kalau sudah hidup benar, nah ini dikasih itu kan nanti berharga. Mari hidup dalam kebenaran. Hidup baru, hidup surgawi, hidup dalam kebenaran. Yesaya 34 ayat Yesaya. Maafkan. Mazmur 146 ayat 8. Mazmur 146 ayat yang ke-8. Mazmur 146 ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tersunduk, Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan mengasihi orang benar. Ini saja hidup dalam kebenaran, bukan orang kaya, orang pandai, orang bodoh, bukan itu ukurannya. Ya, tapi Tuhan mengasihi orang benar. Kalau kita hidup dalam kebenaran itu orang benar. Nah, Tuhan mengasihi orang yang hidup dalam kebenaran, orang benar. Tuhan mengasihi orang benar atau orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, ini yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Mazmur 116 ayat 15. Orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang benar, berharga di hadapan Tuhan, indah di hadapan Tuhan. Mari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, semua orang yang dikasihi itu yang hidup benar, hidup dalam kebenaran, berharga. Saja disebut berharga. Jadi mati hidupnya atau hidup matinya orang benar berharga di mata Tuhan. Dari anjing babi bangsa kafir kalau bisa hidup benar, mati hidupnya atau hidup matinya orang benar, hidup matinya orang benar, orang yang dikasih Tuhan, berharga di mata Tuhan. Ini pengangkatan Tuhan. Ini pengangkatan Tuhan. Saja, pengangkatan Tuhan. Dari bangsa kafir adalah anjing babi, saja, menjadi hidup benar, hidup dalam kebenaran. Itu selamat dan diberkati selalu. Hidup dalam kebenaran, selamat dan diberkati Tuhan. Nah, kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Dan bagaimana orang yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup benar, berharga di mata. Matinya berharga, berarti hidupnya berharga. Hidup dan matinya orang yang dikasihi Tuhan, orang benar, berharga di mata Tuhan. Ini pengangkatan pertama, proses pertama. Bagaimana bangsa kafir, anjing babi, bangkai busuk, binasa ini bisa jadi mempelai. Diangkat dulu. Hidup benar, diselamatkan, diberkati, menjadi berharga di mata Tuhan. Amin, saudara, dikasih Tuhan, menjadi berharga. Nah ini Yesus rela mati, menjadi bangkai. Untuk mengganti tempat kita. Mengganti tempat. Untuk mengangkat kita. Saja berharga di mata Tuhan. Mati hidupnya atau hidup matinya berharga di mata Tuhan. Semoga kita mengerti. Itu proses pertama. Yang kedua. Proses yang kedua. Korban Kristus mengangkat bangsa kafir menjadi imam-imam dan raja-raja. Korban Kristus mengangkat bangsa kafir menjadi imam-imam dan raja-raja. Menjadi imam-imam dan raja-raja. Nah ini yang pertama tadi mengangkat ya untuk menyelamatkan, mengangkat dari kebinasaan, menyelamatkan, berharga di mata Tuhan. Bangsa. Sekarang menjadi imam raja. Imam dan raja adalah orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Saja imam dan raja adalah kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Orang pilihan Tuhan, kehidupan yang dipilih oleh Tuhan. Wahyu 1 ayat 5 sampai ayat 6. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal 1
ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, Ya. yang pertama bangkit dari antara orang mati, Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi yang ini. berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita Ya, oleh darahnya, melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya tadi, Dan- selamat. Ya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, raja-raja, menjadi imam-imam bagi Allah. Ya, terus Bagi dalam kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Nah, ini di sini. Jadi imam ini saja. Ini korban Kristus sanggup untuk mengangkat bangsa kafir menjadi imam dan raja. Korban Kristus, darah Yesus sanggup melepaskan bangsa kafir dari dosa-dosa dan sekaligus sanggup untuk mengangkat bangsa kafir menjadi imam dan raja. Mengangkat menjadi imam. Imam dan raja itu adalah orang yang memiliki jabatan pelayanan. Orang yang memangku jabatan pelayanan. Imam dan raja adalah orang yang memangku jabatan pelayanan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini imam dan raja. Nah, sebenarnya imam raja itu bangsa Israel. Ya, dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Ya, kerajaan imam, Dan imam bangsa dan yang kudus. raja-raja dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel. Jadi sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam dan raja. Jadi sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam dan raja adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan dan keturunannya. Tadi kalau lihat lukanya Yesus, 4 luka sudah mati. Sebenarnya yang berhak untuk selamat cuma bangsa Israel, sudah mati 4 luka Yesus. Tapi untunglah bangsa kafir membuat luka kelima. Bangsa kafir bisa selamat. Nah, sekarang di sini sebenarnya yang berhak itu, itulah firman dicek lagi. Itulah firman yang disampaikan kepada orang Israel asli. Ya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, imam dan raja. Bangsa kudus, inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel asli. Orang Israel asli dan keturunan. Jadi sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam dan raja adalah orang Israel, umat pilihan Tuhan dan keturunan. Bangsa kafir tidak boleh. Tidak boleh. Tapi untunglah Tuhan kasih kesempatan. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebenarnya semua untuk orang Israel. Keselamatan untuk orang Israel. 4 luka. Tapi untung ada luka kelima. Amin. Nah itu. Ayo manfaatkan selamat. Ayo bertobat, baptis air, hidup benar. Ayo. Sebenarnya tidak bisa bangsa kafir. Tidak layak. Tapi Tuhan kasih kesempatan. 4 luka sudah mati, masih ingat luka kelima untuk kafir. Sekarang imam raja mestinya orang Israel lagi dan keturunannya. Kafir tidak bisa. Nah, tapi Tuhan buka jalan. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat kamulah rajani, bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa imamat yang kudus, imam-imam dan raja-raja, imamat rajani. Terus umat kepunyaan Allah sendiri, Ya. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Ya. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang kepada yang cahaya ajaib. yang ajaib. Kamu yang dahulu Kamu bukan dahulu umat Allah, bukan umat Allah. Ya, Tetapi inilah yang bangsa kafir. Tidak layak jadi imam. Umat saja bukan kok mau jadi imam. Tidak boleh. Sedangkan Israel saja suku imam dan raja. Imam-imam masih satu suku, suku Lewi. Apalagi bangsa kafir. Mau jadi imam. Tidak bisa. Mestinya. Terus. tetapi yang sekarang Sekarang telah menjadi umatnya, umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, Ya. tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi secara jalur keturunan maka bangsa kafir tidak bisa jadi imam dan raja. Hanya bangsa Israel dan keturunan. Secara jalur keturunan maka bangsa kafir tidak bisa, tidak boleh menjadi imam dan raja-raja. Oleh sebab itu Tuhan membuka jalur yang lain, yaitu jalur kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Tuhan membuka jalur yang lain, yaitu jalur kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang seharga korban Kristus.
seharga korban Kristus, darah Yesus. Seharga korban Kristus, darah Yesus. Sehingga terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk menjadi imam dan raja. Begitu. Ya, jadi tidak bisa secara jalur keturunan, tidak boleh bangsa kafir, tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan membuka jalur yang lain, yaitu jalur kemurahan, belas kasihan lewat korban. Dia harus mati di kayu salib, berkorban. Lewat korban dia harus jadi bangkai. Bangsa kafir ini bukan imam, bangkai mestinya. Tapi bisa diangkat jadi imam. Amin. Bisa diangkat. Dia bangkai bukan orang benar. Bisa diangkat jadi orang benar, berharga di mata Tuhan. Nah, karena Yesus sudah jadi bangkai di kayu salib. Sekarang bangkai diangkat menjadi imam raja. Lewat korban Kristus, darah Yesus, sehingga terbuka kesempatan bagi bangsa kafir untuk menjadi imam-imam dan raja-raja. Oh, kalau kita menolak, sama dengan menginjak-injak darah Yesus, binasa, menghina darah Yesus, dan kita akan menjadi terhina, binasa selama-lamanya. Ya, sungguh-sungguh manfaatkan apa yang Tuhan berikan beban kepada kita hari-hari. Itu jabatan pelayanan kita, beban untuk melayani apa. Itu Tuhan kasih jabatan pelayanan bagi kita semuanya. Manfaatkan kesempatan. Kalau bangsa kafir menolak kesempatan dari Tuhan untuk diangkat menjadi imam raja, wah, maka bangsa kafir menghina korban Kristus, maka dia akan terhina, sangat tidak berharga dan binasa selama. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita. Ayo kita gunakan kesempatan. Sekali lagi, jabatan itu dari Tuhan, semacam beban. Jadi saya tidak pernah tunjuk-tunjuk kamu jadi ini di dalam penggembalaan, enggak. Didoakan, dengar firman, berdoa, nanti Tuhan berikan beban di hati kita. Apa beban kita? Nanti Tuhan berikan jabatan. Mungkin bebannya, oh saya mau menyanyi, memuliakan, nanti diberi jabatan penyanyi, ya, paduan suara dan lain. Bebannya, saya bisa main musik, saya mau main musik, nanti diberi jabatan pemain musik. Ada beban. Tuhan memberikan beban. Ya, lewat pemberitaan firman, lewat kita berdoa, Tuhan memberikan semacam beban di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang akan diberikan jabatan pelayanan sesuai beban yang Tuhan berikan. Ya, semoga kita bisa. Tugas imam dan raja. Tugas imam dan raja. Ayat 9 baca lagi. 1 Petrus 2 ayat 9. Tugas dari imam dan raja. Ayat 9. Tetapilah kamulah bangsa yang terpilih, ya, imam yang rajani, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah sendiri, terus, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan yang membawa kita keluar dari gelap menuju terangnya ajaib. Ini bersaksi. Tugas dari imam dan raja nomor 1, bersaksi. Ya, bersaksi. Nah, semoga kita bisa bersaksi tentang apa tadi? Perbuatan yang besar dari Tuhan. Bersaksi tentang perbuatan yang besar dari Tuhan, yaitu bukan memindahkan miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, bukan itu. Setan bisa itu. Dukun-dukun bisa. Tapi ini bersaksi tentang perbuatan besar Tuhan yang memindahkan kita dari gelap kepada terangnya ajaib. Terangnya yang ajaib. Amin. Nah, ini bersaksi. Bersaksi tentang perbuatan besar dari Tuhan. Perbuatan yang besar dari Tuhan. Yang telah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Artinya sekarang bersaksi tentang keselamatan. Dari gelap kepada terang. Dari dosa kepada hidup benar. Tadi keselamatan. Bersaksi tentang keselamatan saja yang sudah kita terima. Nah, bersaksi tentang keselamatan yang kita terima lewat kabar baik. Injil keselamatan. Ayo saksikan bagaimana kita diselamatkan menerima kabar baik.
Ya, bersaksi artinya bersaksi tentang keselamatan yang kita terima lewat kabar baik, lewat Injil keselamatan. Nah, ini harus bersaksi tentang Injil keselamatan. Banyak orang-orang belum percaya Yesus, hidup dalam kegelapan seperti anjing babi binasa. Ayo kita bersaksi bagaimana dulu saya anjing babi bisa diselamatkan lewat kabar baik Injil keselamatan. Dan juga artinya bersaksi tentang keubahan hidup, terang keubahan hidup. Bersaksi tentang keubahan hidup, terang keubahan hidup lewat pekerjaan kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Bersaksi bagaimana saya diubahkan oleh kabar mempelai, keubahan, terang keubahan hidup. Mungkin perkataan dulu seperti anjing, dusta, sekarang berkata benar. Ayo bersaksi tentang keubahan hidup, bersaksi tentang keubahan hidup ya, yang sudah kita terima lewat pekerjaan kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Ini yang harus kita saksikan. Ini yang harus kita saksikan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini tugasnya imam dan raja, bersaksi. Bersaksi, bukan bergosip dan lain, bukan, jangan. Bersaksi. Bersaksi. Semoga kita mengerti. Yang kedua, tugas yang kedua imam dan raja. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, ini tugasnya bersaksi. Bersaksi. Tuh, Om, jadi semua bersaksi. Kalau bernyanyi apa? Sama. Setiap berkhotbah, dengarkan saya dulu. Jadi artinya bersaksi itu kalau saya berkhotbah harus menunjukkan terang keselamatan, hidup benar. Nah, terang keubahan hidup, kesucian, keubahan hidup harus di dalam khotbah. Menyanyi harus menyinarkan juga kebenaran, keselamatan itu kebenaran. Yang nyanyi hidupnya benar semua. Nah, itu bersaksi. Bersaksi. Main musik, yang main musik hidupnya benar, hidupnya diubahkan. Nah, ini bersaksi tentang kabar baik, kabar mempelai. Begitu. Saya begitu. Semoga kita. Jadi kalau jemaat datang dalam keadaan gelap, nanti diterangi terus. Lewat khotbah diterangi, lewat nyanyian, lewat main musik. Lama-lama gelap hilang. Amin. Lama-lama hilang. Tapi celaka kalau yang khotbah gelap, yang main musik gelap, tanggung jawab. Orang yang datang terang digelapi terus gelap juga lama-lama. Tanggung jawab. Bersaksi, tanggung jawab. Harus benar. Mau berdiri di mimbar harus benar. Mau berdiri di sini harus benar. Harus diubahkan, harus suci. Supaya ada terang. Ada kesaksian. Tidak gampang. Harus ada kesaksian. Semoga kita bisa. Yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup, rumah rohani. Untuk pembangunan suatu rumah rohani itu tubuh Kristus. Ya, terus bagi suatu imamat kudus, imamat dan untuk kudus, imamat rajani, terus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi kalau saya singkatkan ini aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah, ayo melayani nikah harus aktif di situ. Penggembalaan masing-masing, saya penggembalaan, kemudian antar penggembalaan semacam ini sampai nanti tubuh yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Mulai dari nikah ini pokok, ya. Ini permulaannya di sini. Tubuh Kristus paling kecil itu dalam nikah. Ini yang menentukan. Soalnya dalam nikah ini kan paling dekat tuh. Suami dan istrinya sendiri. Anaknya, anak kandungnya sendiri. Anak darah dagingnya sendiri. Orang tuanya sendiri yang membesarkan. Nah, kalau tidak bisa melayani, bagaimana di penggembalaan bisa? Kalau di rumah kita tidak bisa melayani, malah bertengkar. Di penggembalaan, mari. Wah, munafik. Yang tidak kenal bilang mari di rumah yang kenal darah daging tidak bisa melayani. Mulai dalam nikah. Ini titik beratnya, mulai dalam nikah. Sebab arah kita adalah ke arah perjamuan kawin anak domba. Amin. Nah, nikah yang berat.
memulai pelayanan di dalam nikah. Ayo kita kembali ke rumah tangga masing-masing. Melayani dalam nikah ini permulaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dasar pelayanan pembangunan tubuh Kristus harus melayani di dalam nikah. Suami saja sebagai kepala dari istri. Saja suami sebagai kepala dari istri dan anak-anak. Sebagai kepala, suami sebagai kepala. Artinya sebagai kepala menjadi aliran, semua ada di kepala. Menjadi aliran perkara-perkara jasmani bagi istri dan anak. Suami menjadi kepala, artinya menjadi aliran perkara-perkara jasmani bagi istri dan anak, aliran perkara rohani bagi istri dan anak, yaitu mengasihi istri. Aliran kasih ini nomor satu. Mengasihi istri seperti diri sendiri dan jangan berlaku kasar. Itu suami menjadi aliran, menjadi kepala. Dan kepala itu suami memutuskan segala sesuatu dalam nikah rumah tangga. Ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Di sini lebih dulu. Kalau di sini berhasil, nanti kita dipakai. Di sini dulu harus berhasil. Istri sebagai tubuh. Tadi suami sebagai kepala. Kalau istri menjadi kepala, akrobat. Rumah tangga akrobat. Akrobat itu apa ya? Bahasa Indonesianya. Sirkus. Ya, akrobat, kepalanya di bawah. Ya enggak mungkin maju. Jalan begini saja susah. Makin tua makin. Apalagi kepalanya di bawah, bagaimana biar muda tak kuat ke sana. Kalau anak yang menjadi kepala, ya anak yang atur-atur. Ini. Apalagi bapak ibunya hamba Tuhan, anak yang ngatur. Begini Pak pengajaran, begini. Wah. Jungkir balik. Bukan cuma akrobat, jungkir balik nikah. Jadi jungkir balik. Jangan main-main, biarpun anaknya pandai dan lain-lain. Kalau mengatur, menjadi kepala, jungkir balik nikah. Jungkir balik. Ya, hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Nah, sekarang istri sebagai tubuh. Istri sebagai tubuh. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Istri sebagai tubuh itu dibuat dari tulang rusuk. Jadi artinya melindungi kelemahan-kelemahan. Nah, tulang rusuk ini untuk melindungi alat-alat yang lemah. Istri melindungi kelemahan-kelemahan suami dan anak-anak lewat doa penyembahan. Bukan nutup-nutupin, melindungi. Mungkin suami ada kelemahan, wah kok suka emosi ya, didoakan. Kok suka bimbang, doakan. Saja begitu. Anak, waduh kok nakal, selain dididik didoakan. Lewat doa penyembahan. Doa. Ini istri sebagai tubuh. Anak, kaki dan tangan. Itu anak, kaki dan tangan. Taat dengar-dengaran pada orang tua. Meringankan beban orang tua. Kaki dan tangan itu untuk meringankan. Kalau anak sudah taat pasti meringankan. Kalau tidak taat memberatkan. Bayangkan. Memberatkan. Meringankan beban orang tua. Itu anak-anak taat dengar-dengaran pada orang tua. Meringankan beban orang tua. Kaki tangan. Jadi kepala kalau mau minum, kalau tidak ada kaki tangan bagaimana? Coba, kalau minumannya di situ, waduh, gelundung-gelundung. Berat. Tapi kalau ada kaki tangan, kakinya jalan ke sana, gelasnya di situ, tangannya ambil, tinggal kepalanya. Terima kasih nak, gelek-gelek. Begitu, meringankan. Ya, perhatikan anak-anak muda, perhatikan ya, pekerjaan-pekerjaan jasmani di rumah tangga. Ya memang ada tugas kuliah, ada tugas ini, tugas itu, silakan. Tapi ada waktu juga lah membantu. Ya, meringankan beban orang tua. Apalagi di rumah tidak ada pembantu orang tua. Dari kerja harus anak-anak meringankan. Nah itulah
aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus? Bagaimana dia aktif dalam penggembalaan, bukan melayani, tapi cuci baju orang tuanya. Sudah besar. Wah, susah ini. Ini kemunafikan. Kemunafikan. Mulai titik berat di dalam nikah. Tugas masing-masing. Baru dipakai dalam penggembalaan. Amin. Dalam penggembalaan. Baru lebih lagi dipakai antar penggembalaan. Sampai tubuh Kristus yang sempurna, Israel kafir menjadi satu. Nah, itulah tugas kita, ya. Tugas imam-imam dan raja-raja. Semoga kita bisa mengerti. Syarat seorang imam. Syarat seorang imam. Ya. Syarat seorang imam. Pertama, Keluaran 29 ayat 1. Keluaran 29 ayat 1. Syarat imam dan raja. Keluaran 29 ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, ya, untuk menguduskan mereka. Untuk menguduskan mereka. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. Untuk menguduskan supaya memegang jabatan itu. Kesucian, kekudusan. Syarat menjadi seorang imam dan raja. Nomor 1, kesucian. Harus hidup dalam kesucian. Harus hidup dalam kesucian. Bagaimana bisa hidup suci? Bagaimana bisa hidup suci? Harus menerima firman penyucian. Harus bisa menerima firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian, kabar mempelai. Harus mutlak. Kalau tidak ada firman, tidak ada rem. Tidak ada rem. Tidak bisa hidup. Bagaimana bisa hidup suci? Terima pedang firman. Harus menerima firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman penyucian, kabar mempelai. Harus. Kemudian bagaimana lagi? Harus berada di ruangan suci. Harus berada di ruangan suci. Harus berada di ruangan suci. Ya. Ruangan suci itu ada 3 macam alat. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini kandang pengembalaan. Ruangan suci, kandang pengembalaan. Ada 3 macam alat. Sekarang ini menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok kita. Satu yaitu pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Kebaktian umum. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Kemudian mezbah dupa emas, ketekunan dalam ibadah, doa penyembahan, persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam tubuh jiwa roh kita disucikan. Disucikan. Tubuh jiwa roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal. Lewat ketajaman firman Tuhan. Lewat firman yang lebih tajam. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Begitu. Saya ulangi. Di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka tubuh jiwa roh kita disucikan oleh Allah Tritunggal. Lewat firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi hidup suci, ada jaminan hidup suci. Di ruangan suci ada firman penyucian, ada ruangannya, ruangan suci. Ada jaminan kesucian. Amin. Ada jaminan. Di luar itu tidak bisa terjamin. Sehebat apapun hamba Tuhan, kalau tidak punya pedang, kalau tidak ada di ruangan suci, tidak bisa terjamin. Bangsa kafir itu hanya anjing babi. Kalau tidak ada pedang, tidak dikandangkan, liar. Tidak ada jaminan. Bisa hanya kelihatan sok suci, kelihatan suci di luar. Kita tidak tahu apa yang diperbuat. Nah, semoga kita bisa. Siapapun, termasuk kami hamba Tuhan, termasuk saya pembicara, tidak ada jaminan. Kalau tidak punya pedang firman, kalau tidak ada di ruangan suci, di kandang, tidak dikandangkan anjing babi, waduh, liar. Tidak ada jaminan. Kehebatan kita tidak menjamin kesucian. Kehebatan ijazah,
kekayaan kita, pengalaman kita jadi hamba Tuhan tidak menjamin kesucian. Yang menjamin kesucian ada pedang firman dan ruangan suci. Amin. Itu menjamin kesucian. Ada Allah Tritunggal yang menyucikan tubuh jiwa roh kita lewat ketajaman pedang firman. Itu jaminan kesucian. Jangan ditipu. Jangan ditipu. Ya, semoga kita bisa mengerti. Banyak yang sok suci. Tapi kalau kita di kandang, ruangan suci kita punya pedang. Tubuh, luar, jiwa sampai roh disucikan. Luar dalam suci. Amin. Tidak sok suci. Luar dalam suci. Luar dalam suci. Semoga kita jangan ditipu. Banyak penampakan suci. Hanya di luar. Tapi dalamnya tidak. Ya, semoga kita mengerti. Ya. Yang kedua, syarat seorang imam. Satu, kesucian. Kedua, 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1. Ini surat Timotius, surat tahbisan. Ya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. Mari. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Menganggap aku setia dan mempercayai. Setia dan dapat dipercaya. Itu syarat seorang ini. Suci, kemudian setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan. Ya. Kalau dapat dipercaya manusia masih bisa teledor, ya, masih bisa. Ya mungkin gembala mempercayakan kamu yang bagian kebersihan di sana ya. Nah, bisa aja dia tidak bersih tidur, bisa gembalanya tidak tahu, bisa saja. Tapi kalau dipercaya Tuhan mau kemana? Nah ini setia dan dapat dipercaya oleh Tuhan, amin, oleh Tuhan. Jaga ini. Kalau satu waktu gembalanya periksa, wah, ternyata kotor selama ini, ganti. Nah, dia masih bisa di mana. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak percayakan lagi, mau kemana? Kalau gembalanya tidak percayakan, ya sudah pindah gereja aja, pindah aja, jadi pengerja di lain aja, jadi di sana aja, bisa. Tapi kalau Tuhan yang tidak mempercaya, mau kemana? Mau kemana? Ke ujung bumi, kemana ada Tuhan? Tidak bisa dipercaya. Jadi mari jaga kepercayaan Tuhan kepada kita. Jangan sampai dialihkan pada orang lain. Yudas dulu sangat dipercaya. Saya katakan sangat karena dia bendahara. Bendahara tidak gampang jadi bendahara. Itu kepercayaan lebih bendahara. Dia rasul dipercaya dan bendahara. Sangat dipercaya. Tapi begitu tidak bisa dipercaya oleh Tuhan, diganti oleh Matias. Hilang selamat. Tapi Tuhan percayakan. Ayo. Kepercayaan seorang gembala ini indah, mahal. Biarlah kita dipercaya sampai Tuhan datang. Amin semua. Kepercayaan apa saja, beban-beban apa sekarang di dalam hati saudara untuk melayani Tuhan. Ayo jaga semua. Jabatan pelayanan semua dijaga. Setia. Dapat dipercaya sampai garis akhir, sampai meninggal, sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. Sampai Tuhan datang kedua kali. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh hari ini. Jadi kesucian, kesetiaan. Hasilnya, kalau sudah suci, setia, ya tinggal memetik hasil, tinggal itu aja. 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Hasilnya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Iya, kita menjadi batu hidup. Terima kasih. Hasilnya, kita menjadi batu hidup atau batu indah. Dalam bahasa lain, batu indah. Kita menjadi batu hidup atau batu indah. Artinya, batu itu mestinya mati. Tapi ini batu hidup. Batu hidup. Artinya, kita hidup dari kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Sekali lagi, maaf sidang jemaat. Kita tidak hidup dari sidang jemaat. Sidang jemaat tidak hidup dari toko. Tidak hidup dari gaji. Kita semua hidup dari kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Amin. Yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kita hidup dari kemurahan Tuhan. Kita hidup dari kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak bisa dihalangi oleh apapun, sehingga
Di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, kita bisa hidup sampai hidup kekal selama. Oh, itu batu hidup. Di mana-mana dia hidup. Sehingga dimanapun, di mana saja, kapan saja, situasi apa saja, kita tetap hidup. Bahkan sampai hidup kekal selama-lamanya. Itu arti pertama. Kemudian batu indah. Hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Masa depan kita memiliki masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Inilah. Tadi hidup benar amat berharga, indah. Sekarang suku bangsa kafir diangkat menjadi imam dan raja. Oh, sungguh-sungguh. Suku diangkat menjadi imam dan raja. Dia menjadi batu hidup. Dia menjadi batu yang indah. Hidup kita indah di hadapan Tuhan. Kita memiliki masa depan yang indah dari Tuhan. Tuhan menjamin masa depan yang indah. Saudara, semoga kita mengerti. Saudara, semoga. Ayo, tadinya bangkai jadi berharga, diselamatkan, diberkati oleh Tuhan. Jadi berharga, mati hidupnya berharga. Mau hidup mau mati berharga. Bangkai jadi berharga karena Yesus sudah jadi bangkai. Bangkai bisa jadi imam dan raja. Amat indah. Indah hidupnya di hadapan Tuhan. Batu hidup dijamin oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Amat indah berharga di hadapan Tuhan. Nah, jaga. Jaga. Sesudah menjadi imam raja. Sesudah diselamatkan menjadi imam raja. Sudah berharga indah. Jangan menjadi bangkai lagi. Jaga. Waspada. Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita diangkat menjadi imam raja, indah di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan. Jangan menjadi bangkai lagi. Loh, siapa Ada Yudas Iskariot jadi bangkai. Kisah Rasul 1, 16-20. Yudas Iskariot saja menjadi bangkai. Kehilangan jabatan pelayanan, perkara besar, darah Yesus. Karena perkara kecil uang. Nah, ini Yudas. Itu nasibnya hanya kerasukan setan. Artinya kerasukan setan artinya nikah dan buah nikahnya hancur. Nah, itu kerasukan setan. Nikah dan buah nikahnya hancur. Tidak peduli ini suami, tidak peduli istri, ya, kerasukan setan. Dianggap setan semua. Nah, ini ya. Ini nikah dan buah nikahnya hancur. Sangat menderita. Sangat menderita. Hidup seperti anjing dan babi tadi. Dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itulah bangsa kafir tanpa korban Kristus. Juga tanpa pengajaran yang benar. Remah-remah roti. Nasibnya hanya kerasukan setan. Artinya nikah dan buah nikahnya hancur. Sangat menderita. Seperti anjing babi. Hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin. Sampai suatu waktu menjadi sama dengan setan. Kerasukan setan yang menjadi sama dengan setan. Sampai menjadi sama dengan setan. Dan binasa untuk selamanya. Kerasukan namanya kerasukan setan. Sama dengan setan. Dan binasa untuk selama-lamanya. Itulah bangsa kafir tanpa remah-remah roti. Tanpa korban Kristus. Tanpa korban Kristus. Tanpa termasuk juga pengajaran yang benar. Hanya begitu bangsa kafir. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Di ayat 27 ulangi. Matius 15:27 tadi. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Ya. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi bangsa kafir mutlak sangat membutuhkan remah-remah roti. Mutlak sangat membutuhkan remah-remah roti. Remah-remah roti itu ya roti yang dipecah-pecahkan. Remah-remah roti itu roti yang dipecahkan. Itu menunjuk pembukaan firman Allah. Roti itu firman. Menunjuk pembukaan firman Allah. Firman pengajaran yang benar. Itu yang dibutuhkan. Remah-remah roti. Pembukaan firman Allah. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu pengajaran yang benar. Dan membutuhkan perjamuan suci. Roti ini juga tubuh Kristus. Membutuhkan perjamuan suci. Korban Kristus. Ini mutlak. Dua ini. Bangsa kafir butuh. Nah, saat ini kita berada dalam
remah-remah roti. Amin, saudara. Pembukaan firman ada, pengajaran yang benar juga ada, perjamuan suci. Kesempatan bagi bangsa kafir. Amin. Kesempatan bagi kita. Tapi hati-hati, di mana ada pembukaan firman dan perjamuan suci, saja, maka akan terjadi dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Di mana ada pembukaan firman Allah dan perjamuan suci, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Positif dan negatif. Yang positif, pertama, Yohanes 13:26 sampai 27. Yohanes 13:26 sampai 27. Ayo. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot, 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas Iskariot tidak menghargai firman Allah dan perjamuan suci. Tidak menguji diri. Tidak menguji diri. Itu. Tidak menghakimi diri sendiri. Tidak menghargai firman Allah, perjamuan suci. Tidak menguji diri. Sehingga dia kerasukan setan. Menjadi anjing babi. Menjadi sama dengan setan. Untuk dibinasakan selamanya. Ini tidak menguji diri. Sebab itu sungguh-sungguh. Di mana ada firman dan perjamuan suci, dengar firman sungguh-sungguh. Untuk bisa menunjukkan dosa-dosa. Untuk menguji diri, menyelesaikan dosa. Baru kita makan. Kalau tidak, ini bahaya. Kerasukan setan. Kerasukan setan. Sebab itu hati-hati saat-saat perjamuan suci. Ayo kita sebagai hamba Tuhan lebih dulu hati-hati harus menyediakan firman pengajaran yang benar, yang sungguh-sungguh, firman yang tajam untuk mengoreksi kita sehingga sidang jemaat bisa menguji diri, makan minum perjamuan suci. Itu yang benar. Ini Yudas tidak menghargai. Ada pengajaran yang benar tapi tidak menghargai. Bahaya. Atau tidak ada pengajaran yang benar, nanti perjamuan suci jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Ini sangat berbahaya. Ini Yudas. Tidak menghargai, tidak menguji diri. Kerasukan setan, menjadi anjing babi, menjadi sama dengan setan, binasa. Tapi kemungkinan kedua yang baik, yang positif. Yohanes 13:23. Yohanes pasal yang ke-13:23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepalanya di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya. Ini peristiwa ini waktu makan perjamuan suci. Bersandar. Jadi Yohanes menghargai firman Allah. Yohanes menghargai firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Sehingga menguji diri sehingga bisa bersandar di dada Yesus dalam pelukan tangan anugerah Tuhan. Bersandar di dada Yesus seperti bayi dalam pelukan tangan anugerah Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Ini semoga kita bisa mengerti, dipeluk oleh Tuhan, tidak terpisah. Bangsa kafir juga, itu Yohanes bangsa Israel. Kalau bisa menghargai firman pengajar benar dan perjamuan suci, dia bisa bersandar di dada Tuhan dalam pelukan tangan anugerah Tuhan. Saudara, semoga kita mengerti, tidak terpisah. Kita bangsa kafir juga. Tadi Matius 15:27, bangsa kafir seperti anjing menjilat roti. Betul-betul menghargai. Satu remah pun tidak hilang, dijilat. Ini menghargai. Mari baca lagi. Matius kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Bangsa kafir menghargai firman Allah dan perjamuan suci, menguji diri sebelum makan minum perjamuan suci, maka bangsa kafir mengalami pengangkatan dari anjing menjadi dombanya Tuhan. Dari anjing menjadi dombanya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dari anjing menjadi dombanya Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Bisa bersandar di dada Tuhan. Bisa bersandar di dada Tuhan.
Seperti bayi dalam gendongan tangan anugerah Tuhan. Seperti bayi dalam gendongan tangan anugerah Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan, anugerah. Seperti bayi dalam gendongan tangan anugerah Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, biarlah saat ini suku bangsa kafir yang tadinya tak berharga diangkat oleh Tuhan. Saja diselamatkan, berharga di hadapan Tuhan, dijadikan imam dan raja, dipakai oleh Tuhan, indah di hadapan Tuhan, dan sekarang berada di dalam pelukan tangan Tuhan, tangan belas kasih, kemurahan, anugerah Tuhan. Semoga kita bisa. Yohanes 21 ayat 20, seperti bayi dalam gendongan. Bayi tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dalam gendongan tangan Tuhan luar biasa. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23 ditulis lagi. Yohanes bersandar di dada Tuhan, ditulis lagi. Yohanes 21 20 sampai 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Di ayat 20 tadi itu kalau terjemahan lama yang bersandar di dada Tuhan. Ayat melihat murid yang maka ialah yang tatkala perjamuan malam, ini terjemahan lama, bersandar di dada Yesus. Garis bersandar itu terjemahan lama ayat 20, murid yang bersandar di dada Yesus. Lalu ditanya ayat 21 sudah. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia?" Apa yang terjadi dengan dia kelak? Orang yang bersandar di dada Tuhan, sekalipun bangsa kafir, tapi bisa menghargai remah-remah roti, firman pengajaran dan perjamuan suci, bisa menguji diri, menghakimi diri sendiri, menyelesaikan dosa. Dia bisa bersandar. Dia diangkat menjadi domba anak Tuhan, bisa bersandar di dada Tuhan dalam pelukan tangan. Apa yang terjadi? Ayat 22. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dia mati hidup bukan urusanmu, urusan Tuhan. Amin. Urusan Tuhan. Di sini. Tapi engkau ikutlah. Semoga kita bisa. Ini bersandar di dada Tuhan seperti bayi dalam gendongan tangan belas kasih anugerah Tuhan. Saja seperti bayi. Maka hidup mati kita ada di dalam tangan anugerah Tuhan. Ini orang dalam gendongan. Bayi dalam gendongan tangan ibu, hidup matinya di situ. Dia tidak bisa minum susu, tidak bisa, ini tergantung ibu. Kita juga. Biarlah saat ini kita juga. Seperti bayi dalam gendongan tangan anugerah Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan. Maka hidup dan mati kita adalah urusan Tuhan. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan hidup dan mati kita. Amin. Tuhan menentukan semua. Tuhan menentukan. Artinya, kalau Tuhan hidup mati kita di tangan Tuhan, urusan Tuhan, Tuhan yang menentukan hidup mati kita. Artinya tangan anugerah Tuhan sanggup untuk memelihara kita. Itu dia menentukan semua. Tangan belas kasih anugerah Tuhan sanggup memelihara kita di tengah ketidakberdayaan. Bayi tidak berdaya. Di tengah ketidakberdayaan dan kesulitan yang kita hadapi. Di tengah ketidakberdayaan dan kesulitan yang kita hadapi. Tuhan yang menentukan. Tidak usah takut. Mungkin saya tidak berdaya. Wah sulit untuk cari makan sekarang. Nah kalau kita bersandar di dada Tuhan. Sudah Tuhan yang menentukan semua. Amin. Tuhan yang urusan Tuhan. Urusan kita cuma bersandar aja. Di dada Tuhan. Urusan kita sekarang bersandar di dada Tuhan. Saja mengasihi Tuhan lebih dari semua. Bersandar di dada. Maka semua urusan Tuhan. Tangan belas kasih anugerah Tuhan sanggup melindungi kita. Sanggup melindungi kita dari celaka mara bahaya. Saja. Dari celaka mara bahaya, pencobaan sampai antikris. Sampai melindungi kita dari antikris yang akan berkuasa di bumi selama 3 setengah. Dia yang memelihara. Dia yang melindungi. Kita tidak berdaya apa-apa. Hanya berserah sepenuh. Hanya berserah sepenuh kepada Tuhan. Itu dalam gendongan tangan. Hanya menangis. Bayi hanya menangis kepada Tuhan.
Itu saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tadi belum disebutkan. Hanya menangis. Ya, biarlah Tuhan yang memelihara. Biarlah Tuhan yang melindungi. Amin. Tangan belas kasih. Dan memberikan masa depan yang indah. Tangan belas kasih Tuhan mampu untuk memberikan masa depan yang indah kepada kita semuanya. Saja sanggup memberikan masa depan yang indah kepada kita semua. Dan tangan belas kasih Tuhan juga sanggup untuk melakukan segala apa yang kita perlukan. Menyelesaikan segala masalah kita sampai yang mustahil. Bayi banyak masalah juga. Kita banyak masalah tapi kita bayi tidak bisa apa-apa. Tangan belas kasih Tuhan yang menentukan. Kita ada usaha bayi itu bagaimana? Usahanya bayi itu apa? Kecil sekali. Kalau usaha bayi dengan tangan, kecil sekali. Mau makan usaha dengan tangan dia. Mungkin ada apa ini? Ada mari atau roti. Mungkin kecil sekali usaha. Tapi kalau menangis, usahanya menangis. Weh, ibunya yang datang. Ibunya yang datang. Ini usaha kita. Ayo, sudah tidak bisa. Tangan terlalu kecil, bayi, kaki terlalu kecil, otak terlalu kecil untuk mikirkan semua masalah dan lain. Biarlah kita banyak menangis kepada Dia. Amin. Banyak menangis. Biar tangan anugerah Tuhan yang bekerja semua. Dan saudaraku, tangan anugerah Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita, memandikan bayi, mengubahkan kita sedikit sampai suatu waktu menjadi sama mulia dengan Dia, menjadi mempelai wanita. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi mempelai wanita yang sempurna, sama mulia seperti Dia. Kita menjadi, kehidupan kita menjadi hak milik Tuhan yang tidak bisa diganggu. Bukan urusan mau mati, mau hidup, itu hak Tuhan. Kehidupan kita menjadi hak Tuhan. Mempelai wanita menjadi haknya Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Hak penuh dari Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Menjadi milik Tuhan. Kita terangkat masuk perjamuan kawin anak domba sampai duduk di tahta selama-lamanya. Hak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Menjadi mempelai. Masuk perjamuan kawin anak domba. Masuk tahta. Duduk di tahta bersama Dia selama. Tuhan memberkati kita semua. Jadi dari uraian-uraian, bangsa kafir tidak bisa lepas dari tangan anugerahnya yang besar. Saya tangan berlobang paku, tangan anugerah yang besar. Sampai kita dipeluk, diangkat, hidup benar, diangkat jadi imam raja. Sampai dipeluk oleh Dia, sampai menjadi mempelai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tamatkan dengan perjamuan suci. Kita bangkit berdiri semua. Pelayan segera maju. Besar anugerah. Besar anugerah. Nomor 4. Besar anugerahnya. Mari. Banyak masalah besar. Kesulitan besar. Yang kita hadapi. Tapi tangan anugerah Tuhan lebih besar dari semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin masih dalam kekurangan, layak untuk melayani Tuhan. Semua kasih anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah berlimpahkan
ada sebagaimana Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua kasih anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam penderitaan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua kasih anugerah berjuang itu besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin besar anugerahmu. Besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin besar denganku. Usaha tangan seorang bayi sangat terbatas, tidak bisa apa-apa. Biarlah usaha terakhir hanya menangis kepada Tuhan bersandar di dadaku. Biar tangan anugerahnya yang besar bekerja di tengah kita semua. Lagi serahkan semua kepada Dia. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Saya tidak bekerja lagi dengan tangan Tuhan. Sangat terbatas usaha kami, bayi-bayi. Tapi saya bekerja dengan mulut, dengan menyembah engkau, menangis kepada musuh. Haleluya. Lagi, biar tangan anugerahmu yang besar bekerja di tengah kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Semakin besar anugerah-Mu. Oh, haleluya. Kita sembah Dia. Bayi menangis kepada Dia. Haleluya. 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 Hallelujah.
kasih. Terima kasih. Haleluya. Terserah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah. Engkau yang bekerja. Turunkan tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya merasa ada yang sangat berat hari-hari ini. Usaha sudah kita lakukan. Tapi seperti tangan bayi. Gak bisa menyelesaikan sebuah. Biarlah kalau sudah usaha ini, usaha itu, usaha ini sudah terbatas sekali. Usaha terakhir berada dalam gendongan tangan Tuhan. Hanya menangis kepada Dia. Saya rindu hamba Tuhan, siapapun kita yang sangat berat pada siang ini. Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak orang tua tidak tahu, kakak adik tidak tahu. Tuhan yang tahu. Ayo, kalau mau mengangkat dua tangan, tapi jangan ikut-ikut. Saya sudah banyak usaha Tuhan, tapi tangan bayi tak bisa. Saya sadar Tuhan. Sekarang saya mau bersandar di dadamu. Peluk saya hanya menangis kepadamu. Tangan anugerahmu yang besar berlobang paku itu yang bekerja Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, serahkan kepada Dia sampai kita tenang, tertidur di dada Tuhan. Tenang di dada Tuhan. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. Ya laka. Haleluya. Ya laka. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah, mujizatmu akan terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami tenang, damai dalam pelukan tangan-Mu. Bagaikan bayi yang tertidur. Bagaikan anak yang dirasuk setan. Sudah bisa tidur setelah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan anugerah yang besar. Lebih besar dari apapun di dunia. Tuhan diulurkan kepada kami semua. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Anak yang disembuhkan tertidur. Dalam Injil Markus bisa tidur. Biasanya dirasuk setan tidak bisa tidur. Jadi tidur. Biarlah bangsa kafir jadi bayi-bayi dalam pelukan tangan Tuhan sampai tertidur. Sudah sembah Dia, serahkan semua. Kita tertidur saja. Tuhan memberkati. Ayo nyanyi lagi. Mari. Haleluya. Ada sebagai mana Tuhan berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karya anugerah yang telah selamatkanku dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karya anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari
besar anugerah besar. Bangkit berdiri bersama-sama kita. Ada yang belum? Silakan angkat tangan. Yang belum, kasihku semakin hari semakin bertambah besar. Dengan pelan-pelan tundukkan kepala, letakkan di dada. Sampai kita tenang, bagaikan bayi yang tertidur, menyerah sepenuh kepada Dia. Banyak masalah-masalah kita. Musik agak pelan volumenya, sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Sampai bisa menyerah, menyadari saya sudah berusaha Tuhan semaksimal mungkin, tapi tangan saya hanya tangan bayi, tidak bisa apa-apa. Minimal tidak bisa menyelesaikan. Sekarang saya rubah sikap, hanya mau bersandar di dadamu. Peluk saya Tuhan. Saya hanya mau nangis kepadamu Tuhan, menyerah sepenuh kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Apa yang menjadi pikiran-pikiran kita hari-hari ini mengganggu pikiran, mengganggu semua. Sampai bisa tidur, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Percaya, Dia sudah rela menjadi bangkai di kayu salib. Apa yang kita pegang supaya kita yang hanya bangkai anjing babi ini bisa menjadi mempelai, bisa tertolong semua, bisa bahagia semua, indah semua, sampai menjadi miliknya yang tidak bisa diganggu gugat apapun. Angkatlah tubuhnya di tangan kanan dengan keyakinan sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Tuhan, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sampai kita tenang. Seperti orang yang dirasuk setan ini. Begitu keluar setan dia tidur. Betul-betul tidur. Tenang, damai. Betul. Banyak pikiran kita diganggu. Segala sesuatu. Banyak kita tidak tenang. Banyak kita menderita. Ayo, kesempatan ini bersandar. Sampai tenang, sampai tidur. Betul-betul. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Mungkin penyakit membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita tidak bisa tenang, terganggu. Ada korban Kristus saat remah-remah roti itu yang bisa menolong. Ada tangan anugerahnya yang besar yang bisa menolong. Perjamuan suci bukan obat, tapi lebih dari itu tangan anugerah Tuhan yang besar. Bisa melakukan apa saja untuk bayi-bayi. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apa yang membuat kita tidak tenang, membuat kita berpikir keras, membuat kita stres, membuat kita pahit, menderita. Letakkan tangan kiri tidak ada, serahkan sampai saya mau tidur Tuhan. Saya bayi menangis sampai tidur di dada Tuhan, dalam pelukan tangan Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
perjuangan terberat adalah bangsa kafir bangkai anjing babi. Bisa terangkat di awan-awan nanti menjadi mempelai. Ini perjuangan paling berat. Kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin saudara dan saya memperjuangkan diri kita sudah berat. Masih memperjuangkan suami kita, istri kita, anak, orang tua kita, sidang jemaat, kakak, adik. Tapi ada tangan yang besar, anugerah besar yang bisa. Serahkan semua kepada Dia. Angkat dua tangan dengan keyakinan. Semua akan terangkat, kami bangkai-bangkai anjing babi akan terangkat semua Tuhan. Oleh kekuatan tangan anugerah-Mu Tuhan. Angkat dua tangan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. 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 Ya Allah. Haleluya. Ya Allah. Ya Allah. Ulurkan tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Tidak ada yang gagal Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Semua terangkat oleh Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Ya Allah. Kami bersama Engkau selama-lamanya Tuhan. Kami menjadi milik-Mu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kami bersama-Mu selama-lamanya. Tidak ada setetes pun air mata lagi Tuhan. Kami bahagia bersama Engkau. Terima kasih. Terima kasih turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pengangkatan-Mu yang luar biasa kepada anjing babi bangkai-bangkai Tuhan. Menjadi mempelai wanita milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih pengorbanan-Mu sudah menjadi bangkai di kayu salib karena kami semua. Terima kasih biar kami menghargai sungguh-sungguh hari-hari ini. Kami diselamatkan berharga. Kami menjadi imam raja indah dan kami menjadi mempelai-Mu. Biarlah kami berada di dadamu selalu Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah kiranya. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau tolong semua Tuhan. Ampunilah kami semua. Baik Ibu Rianto, Bapak Agus, Engkau jamah juga. Oma Mari, Engkau tolong juga. Ibunya Hartono, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Anak Evelyn juga. Bapak Parlin Napitupulu beri kesehatan. Ibu Emi, Engkau jamah juga. Ibu Pardede, tolong. Ibu Ani Pardede, Reni Pardede, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Sirgar juga Engkau tolong semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan juga Yesman, ya Marpaung, Yosua Marpaung. Engkau jamah sudah lama sakit, Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Juga anak-anak kami, anak Denny, anak Rudi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Anak Ferry juga Engkau jamah Tuhan juga. Esther Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami semua kuasa-kuasa iblis, setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Cara Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Dedi juga Engkau jamah kami serahkan. Terima kasih. Pulihkan kami, sehatkan kami, kuat panjang umur melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati yang bekerja, yang sekolah kuliah berkati, pelayanan-pelayanan kami berkati, rumah tangga kami semua. Tuhan, pengorbanan-pengorbanan balaskan berkat semua. Biar kami pulang dengan ketenangan. Bagikan bayi yang tidur dalam pelukan ibunya. Sangat tenang hidup kami, sebab ada di dalam tangan anugerah yang besar, yang ajaib Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Kembalikan sebentar sore besok pagi. Dengan setia mengajak jiwa-jiwa yang lain datang pada Tuhan. Bukakan firman sebagai pembuka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.